Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube channel Lazisku. Kali ini kita di konten program podcastku, podcast KU, di mana kita di konten ini adalah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama dengan narasumber. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dengan tema kesehatan, yaitu Pak Herlambang. Beliau adalah dokter gigi. Beliau praktek di rumah sakit Lafalet dan rumah sakit umum daerah Banten. Saya praktek pribadi di Tibet Dental Care. Tibet Dental Care. Tibet Dental Care. Jalan Raya Baban Pakis. Jalan Raya Baban Pakis. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Lazisku dan bingung Lazisku ini apa, masih punya pertanyaan. Jadi Lazisku itu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah khairul ummah. Jadi KHU atau U-nya itu adalah khairul ummah, itu adalah nama yayasan kami. Kami adalah lembaga nirlaba dan juga lembaga non-profit. Konsen kami adalah di bidang pendidikan. Kami membantu anak-anak yang dari keluarga prasejahtera yang kesulitan untuk membayar sekolah, membayar biaya sekolahnya. Kami mencoba untuk membantu biaya sekolah mereka setiap bulannya. Untuk teman-teman yang ingin ikut berkontribusi dalam program pendidikan ini, teman-teman bisa nanti ada nomor rekening dan juga nomor WhatsApp yang akan kami sertakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Herlambang. Sebenarnya pertemuan pertama saya dengan Pak Herlambang adalah Januari, Pak ya, sekitar Januari 2021 ini. Baru aja sebenarnya kenal dengan Pak Herlambang. Nah, sebelumnya kami itu sebenarnya ingin mengeluarkan, waktu itu sebenarnya ingin mengeluarkan majalah khairul ummah, majalah bulanan. Saya ingin di dalam majalah itu ada namanya rubrik kesehatan. Nah, di rubrik kesehatan itu saya bingung, ini siapa yang bisa ngisi ya. Saya tak ingat-ingat lagi, kayaknya nggak punya teman dokter, nggak ada teman dokter, siapa ya yang bisa ngisi rubrik kesehatan. Masa guru-guru khairul ummah saya disuruh ngisi rubrik kesehatan, kan nggak mungkin. Akhirnya saya tanya ke Ustazah Retno, guru SD. Dia saya tanya, ada nggak wali murid yang dokter gitu. Kebetulan Ustazah Retno juga ini pengisi rubrik parenting di majalah khairul ummah tersebut. Terus kemudian dapatlah 2 nama. Waktu itu ada satu nama perempuan, saya lupa namanya. Terus ada satu lagi namanya Pak Herlambang, dan namanya laki kan. Udah ini aja lah, saya hubungin dulu, kalau nggak bisa nanti ini ke yang perempuan tadi. Setelah saya hubungin, akhirnya beliau berkenan untuk mengisi rubrik kesehatan. Dan di rubrik kesehatan tersebut beliau menulis tentang gejala COVID pada rongga mulut, Pak ya, salah itu. Nah, agak menarik, mungkin itu yang akan kita bahas dulu. Mungkin juga teman-teman yang nonton belum baca majalahnya nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang maksud gejala COVID pada rongga mulut. Betul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Gigi Herlambang Devianto, spesialis penyakit mulut. Jadi di bidang kami di dalam dokter gigi itu memang ada bermacam-macam spesialis. Salah satunya adalah penyakit mulut. Penyakit mulut itu adalah spesialis yang dia lebih concern pada lesi atau gambaran manifestasi rongga mulut yang kita sifatnya non invasif atau non bedah, yang merupakan manifestasi bisa dari penyakit sistemik atau bisa juga merupakan penanda suatu penyakit. Karena rongga mulut kan sebuah jendela, ya. Jendela kita bisa melihat kondisi seseorang juga bisa melalui rongga mulutnya. Jadi memang kita concernnya di situ. Terkait dengan gejala COVID-19 pada rongga mulut, itu sebenarnya sampai sekarang unclear atau tidak benar-benar bisa menjadikan suatu gambaran khas sebenarnya. Tetapi ada beberapa penelitian di bidang atau kajian di bidang penyakit mulut, ada beberapa hal yang terkait ketika pasien-pasien dengan punya gejala COVID-19 mereka memiliki manifestasi di dalam rongga mulut. Jadi kita bukan berarti ketika ada gejala di dalam rongga mulut ini pasien COVID ini pasti, tidak seperti itu. Butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa rongga mulut merupakan suatu hal yang bisa menjadi gambaran atau tampak pada pasien-pasien COVID? Karena kalau kita bicara tentang COVID-19, ya, ini sebuah virus coronavirus disease 2019
virus ini memiliki ikatan pada rongga mulut. Jadi ada beberapa virus kan dia kadang nempelnya di bagian tubuh yang mana selain di paru-paru. Coronavirus ini juga memiliki ikatan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan kedepannya. Makanya manifestasi ini muncul pada lidah. Tetapi manifestasinya itu banyak hal manifestasi yang bisa menggambarkan ini adalah suatu penyakit COVID-19. Manifestasi banyak, tetapi saya garis bawahi lagi bahwa ini bukan gambaran khas, tetapi bisa menjadi pendukung. Begitu, bukan gambaran khas, tapi bisa menjadi pendukung. Salah satunya adalah gambaran ruang kemerahan dalam rongga mulut. Itu banyak pada pasien-pasien COVID-19 yang pada kasus-kasus yang sedang ataupun berat ada gambaran ruang kemerahan pada rongga mulutnya. Ini merupakan gambaran sebenarnya ciri khas dari infeksi bakteri. Jadi gambaran ruang kemerahan itu tidak hanya pada penyakit COVID-19, tetapi bisa juga pada penyakit herpes, ya. Ada juga penyakit flu Singapura, ada juga penyakit campak, ada juga penyakit herpamina, banyak macamnya seperti itu. Tetapi kalau ketika pasien datang ke dokter gigi kadang penyakit itu ditemukannya kan dalam rongga mulut. Kadang orang nggak ngerti ini sakit apa ya, ketika diperiksa ternyata secara keseluruhan ternyata dia memiliki penyakit sistemik. Kadang ketika pasien mengeluhkan sakit gigi atau sakit mulut sariawan yang sembuh-sembuh, bisa berobat ke dokter gigi atau di bidang kami di dokter gigi spesial penyakit mulut, kita bisa curiga hal-hal seperti itu. Minimal kita bisa menjadi early alert, ya. Kita ini deteksi awal nih, jangan-jangan ini penyakit ini, jangan-jangan penyakit ini, seperti itu. Jadi memang sampai sekarang dalam bidang kami penyakit mulut tidak ada gambaran khas COVID-19, tapi itu bisa menjadi deteksi awal gitu. Seperti itu. Artinya ketika ruang kemerahan itu sebenarnya ini Pak ya, nggak tentu, bukan nggak tentu COVID, tapi pasti ada infeksi tapi belum tentu COVID. Belum. Tapi semua penyakit yang ada di mulut itu pasti artinya rongga mulutnya kemerahan, ada ruang. Enggak semua penyakit, tidak semua penyakit. Biasanya ruang kemerahan itu lebih identik dengan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga herpes ya, atau bisa herpes atau herpes, bisa juga virus campak, bisa juga virus cacar kalau ada dalam rongga mulut. Dia sudah gambaran ruang kemerahan seperti itu. Nah, kemarin sempat ini sih tentang dokter gigi bersama COVID. Betul. Artinya ketika ada COVID ini beberapa dokter gigi sempat nutup kliniknya. Betul. Bahkan saya sempat tahu di puskesmas sudah nggak ada praktek gigi, dokter gigi. Saya pernah mau periksa, katanya untuk sementara nggak ada dulu mas, waktu awal-awal. Kalau sekarang kayaknya sudah ada gitu. Nah, dari Pak Erlambangnya sendiri, apa sih prokes yang diterapkan di kliniknya atau beliau Pak Erlambang sendiri yang diterapkan? Jadi kalau di awal-awal dan sampai sekarang pun untuk keamanan kita menggunakan APD level 3, di mana kita menggunakan gong, kita menggunakan kacamata, kita menggunakan face shield, ya, kita juga berlapis-lapis semuanya. Karena memang dalam tindakan kedokteran gigi ini kita kan berkaitan dengan aerosol, ya. Ketika kita melakukan pengeburan, kita berkaitan dengan buka langsung rongga mulut pasien, gitu ya. Kadang bisa saja jangankan dengan sebuah tindakan, dengan ngomong saja kan ibaratnya kalau kita tidak menggunakan masker, jadi kan bisa menimbulkan suatu penularan infeksi, gitu ya. Apalagi kita berkaitan dengan kita melakukan nambal, takutnya di situ akan menimbulkan suatu penularan infeksi. Makanya dokter gigi benar-benar harus memakai peralatan perannya APD level 3 kita pada waktu awal, dan sampai sekarang masih banyak dokter gigi yang menggunakan level karena memang kekhawatiran dan juga sebagai pelindung diri. Tetapi memang sempat diturunkan menjadi APD level 2 karena memang infeksi ini tidak bisa infeksi di permukaan tubuh, atau dia hanya bisa masuk melalui mulut, hidung atau mata, seperti itu. Sehingga banyak dokter yang cuma fokus saja pada kepala, tapi bawahnya hanya menggunakan gaun saja, tidak
seperti APD level 3, tapi ada baik, tapi memang lebih baik kita menggunakan APD level 3 yang benar-benar jaga kita benar-benar benar-benar protect terhadap diri sendiri. Level 3 itu yang terbaik gitu. Udah yang paling atas itu level 3. Kalau masalah ini saya juga kurang ini ya. Kalau masalah APD alat perlindungan diri saya juga kurang begitu paham lebih lanjut ya, karena kita concernnya kemudian APD level 3 ya sudah kita pakai. Oh, itu berarti ada aturan nih. Betul. Ada himbauan dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan memang menggunakan APD level 3. Saat di klinik pernah menemui kan tadi salah satu gejala COVID adalah ruang kemerahan pada kulit. Kan mungkin jenengan sebelum pasien datang itu pasti ada screening kan? Ada screening, orang ini COVID apa enggak gitu. Tapi mungkin juga ada yang lolos dari screening. Nah, ketika dicek, kok jenengan lihat ini ada ruang kemerahan gitu, pernah nggak? Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Belum pernah ya. Karena screening kita benar-benar ketat, dalam artian kita harus menanyakan apakah pasien di awal kita menanyakan apakah pasien pernah bepergian keluar kota, khususnya daerah-daerah zona merah, takutnya kita ada infeksi kemudian berbahaya infeksi seperti itu, dan di awal-awal kita juga mesti kita juga tidak melakukan tindakan apa-apa, kita hanya memang pada waktu awal terjadi COVID itu kita hanya lebih banyak concern pada ke teledentistry, jadi pasien hanya menghubungi keluhannya apa, kita hanya memberikan resep atau hal-hal darurat yang bisa dilakukan, itu pun dengan dengan kita asas kehati-hatian semuanya seperti itu. Itu belum pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah, karena memang sebagai dokter gigi spesialis penyakit mulut kita juga untuk masuk ke bangsal atau kayak ini kita juga agak dibatasi dalam artian seperti itu, karena memang betapa berbahaya ruang-ruang isolasi pasien COVID itu ada beberapa orang saja yang bisa masuk dalam seperti itu. Ya alhamdulillah saya belum pernah sih sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin jangan juga sudah tahu Pak, ada berita, saya pernah lihat berita itu ada mood spray yang bisa menyembuhkan orang dari COVID. Mungkin jangan pernah lihat beritanya itu, namanya saya lupa saya namanya. Jadi ada mood spray yang katanya bisa menyembuhkan orang dari COVID. Nah itu dari segi penelitian, mungkin dari segi dokter mulut, itu apakah bisa kita mengobati COVID ini lewat ini, hanya lewat spray atau lewat pencegahannya lewat mulut gitu? Apakah bisa? Saya nggak tahu ya, kalau mood spray saya juga kadang ini kan informasi kan detailnya begitu cepat ya, karena kita tidak update informasi. Tapi dalam nalar saya, dalam pandangan saya, bagaimana penyakit yang menginfeksi paru dia bisa disembuhkan dengan, padahal kita lihat tenaga kesehatan kita berjuang sebegitu ininya adalah menghadapi COVID, tetapi bagaimana bisa penyakit yang hampir bisa dikatakan mengancam jiwa bisa disembuhkan hanya dengan mood spray. Padahal ada orang mencari vaksin, tenaga kesehatan kita berjuang begitu ketatnya menggunakan APD, mereka sudah tidak terinfeksi. Tapi kalau menurut saya ya kurang masuk akal. Ada logis gitu. Agak kurang masuk akal suatu penyakit yang menginfeksinya di paru, terjadi infeksi ketika COVID itu berikatan dengan sel-sel kita di paru, dia akan membuat kerusakan yang besar pada paru. Gitu. Jadi kerusakan besar itu terkadang tidak bisa kembali dengan sendirinya kan. Jadi ketika terjadi kerusakan tidak ada perbaikan dengan cepat, dengan malah ada yang bisa dikatakan long COVID ya, long COVID, sehingga terus gejalanya masih lama walaupun dia sudah negatif, tapi dia masih memiliki hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang bisa dikatakan long COVID. Saya juga belum begitu detail apa long COVID, tapi yang jelas beberapa saya baca beberapa artikel yang baru di long COVID, walaupun dia negatif tapi dia masih belum fit 100% ya, karena ada kerusakan yang sebelumnya di sebelumnya COVID itu. Saya
waktu lihat berita tersebut, oh unik juga ya spraynya ini. Tapi dia itu sebenarnya adalah izin BPOM-nya adalah sebagai kosmetik. Terus kemudian dijual itu sekitar harga 30 sampai 60. Itu ada beritanya, nanti bisa beritanya ada. Saya juga coba cari informasi juga kurang. Ini baru dengar dari Mas Chandra juga kalau ada mood spray dari beberapa sejawat kita. Jadi kita belum pernah ngomongin ini malah dia seperti itu. Dia izin BPOM-nya adalah sebagai kosmetik, terus kemudian diklaim. Jadi itu adalah klaim sebenarnya, klaim dari si penjual atau mungkin reseller lah ya kayak gitu bahwa ini bisa menyembuhkan COVID. Dan sempat dites, agak unik juga tesnya. Beliau ke rumah sakit, sempat nginep di tempat isolasi orang yang terkena COVID selama beberapa hari. Terus kemudian beliau nyemprotin spraynya, terus dites, hasilnya negatif. Dan itu diklaim sebagai kan belum tentu juga karena spraynya gitu. Spraynya itu belum tentu juga. Nah, menarik berita-berita. Nah, berarti tadi sempat disinggung bahwa Pak Erlambang ini adalah seorang spesialis mulut, Pak ya? Penyakit mulut. Nah, di penyakit mulut sendiri kan ada banyak sebenarnya penyakit mulut. Ada sariawan juga termasuk, terus lidah itu juga termasuk. Nah, sariawan kayak contohnya saya ini sering banget sariawan. Ada yang bilang karena saya kurang sayur, kurang vitamin C dan lain sebagainya. Tapi kegigit aja saya juga sudah jadi sariawan. Tapi ada juga orang yang nggak pernah sariawan itu. Dia nggak pernah makan sayur, minum vitamin C juga jarang-jarang gitu. Jadi sebenarnya faktor utamanya sariawan itu apa, Pak? Mungkin karena selain dari vitamin C, kurang vitamin C. Baik, sariawan itu sebenarnya penyebabnya banyak ya. Ketika dia timbulnya recurrent, hilang timbul, penyebabnya banyak. Yang pertama bisa juga dari faktor psikis ya, faktor stres. Kalau stres psikosomatis intinya, kalau kita stres, kondisi daya tahan tubuh kita itu akan menurun, sehingga mulut ketika kena iritasi yang ringan, antara kegigit sariawan gitu, seperti itu. Atau tiba-tiba kita tidak ada gejala atau tiba-tiba sariawan, mungkin beban pekerjaan kita di kantor di akhir bulan begitu, kita tiba-tiba sariawan, bisa juga faktor stres ya. Kemudian sariawan juga bisa disebabkan adanya faktor hormonal. Biasanya ini terjadi pada perempuan yang mau mendekati masa menstruasi atau setelah masa menstruasi dia akan mudah sekali terjadi sariawan karena faktor hormonal. Yang ketiga bisa juga faktor bisa dikatakan faktor keturunan juga bisa. Keturunan dalam arti ketika orang tua kita sering sariawan, anaknya juga akan rentan sering sariawan, datang dan timbul. Namanya bisa dikatakan aptus stomatitis kalau di bahasa kita, maksudnya seperti itu. Ya memang keturunan jadi suatu hal yang ada suatu respon, dia sering sekali sariawan bisa juga. Tapi memang keturunan ini nggak bisa keturunan ini nggak bisa dijadikan standar patokan. Pasti ada pendukung lain, iritasi kronisnya atau sering gigit ya, seperti itu. Jadi kalau keturunannya sudah rentan sariawan, anaknya bisa saja dia akan rentan sariawan juga. Dan itu juga diterjang dengan iritasi, misalnya kondisi giginya yang tidak rata sehingga gigi itu sering menggigit daerah-daerah yang situ saja, seperti itu. Terus sariawan juga bisa disebabkan faktor alergi juga bisa, entah itu alergi dari makanan ya, orang dari makanan yang mungkin biasanya alergi itu bisa pada daging ayam, bisa juga daging sapi, macam-macam alergi itu. Bisa yang dari makanan, bisa juga orang itu memiliki alergi terhadap inhalasi ya. Alergi karena kalau kita bicara inhalasi menghirup itu kan ketemunya di muaranya, ada di muara di pangkal mulut, bisa juga dia ketemu di situ, bisa juga faktor alergi. Makanya perlu lebih lanjut. Bisa juga sariawan kambuhan adanya defisiensi dari nutrisi. Biasanya ada defisi dari nutrisi, biasanya adalah zat besi.
zat besi, bisa juga orang kurang darah, dia rentan sekali timbul sariawan. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan secara menyeluruh orang sariawan ini apa gitu. Ada juga tadi yang saya sering alergi, bisa juga dari pasta gigi. Pasta gigi ada, kadang ada pasta gigi yang mengandung busa ya, kalau kita katakan kayak busa kayak sabun begitu. Kalau kita kadang sabunnya itu dia menyebabkan alergi, dia rentan sekali terjadi sariawan atau mungkin bibirnya pecah-pecah. Harus pilih-pilih juga berarti pasta gigi, Pak. Iya, harus pilih-pilih. Memang ada beberapa yang rentan alergi. Memang apa namanya? Tidak semua orang juga kena alergi, tapi kita kalau di praktisi kita harus melihat satu-satu. Ini penyebab kita eliminasi satu-satunya. Mungkin penyebabnya apa? Kita lakukan pemeriksaan darah lengkap. Apakah ada kelainan pada hasil laboratorium darah ini? Seperti itu. Kalau pasta gigi saya juga pilih-pilih sih. Pilih-pilih yang paling murah. Jadi ini Pak, alergi makanan gitu. Nah, kita bagaimana bisa tahu kalau kita itu alergi makanan? Untuk orang yang mungkin nggak periksa ke dokter gigi, mau periksa mandiri lah, dia mau cek mandiri. Kan sariawan itu nggak kayak kulit lah. Kalau penyakit kulit biasanya kalau kita alergi terus langsung gatal-gatal gitu, mungkin ya. Tapi kalau sariawan kan setahu saya dia agak lama kan, dari kecil terus berkembang besar gitu. Nah, berarti kan kita sudah nggak tahu makanan apa yang bikin kita alergi kan. Selama jarak ke besar itu kita udah makan duluan. Jadi sariawan itu kan biasanya nggak timbulnya tiba-tiba. Sariawan itu kan timbulnya ketika ada pertama itu kok rasanya kemerahan, nyeri, dan seperti itu. Jadi kita bisa mengeliminasi atau mungkin tadi misal hari ini kita ada nyeri, belum sariawan nih. Sariawan kan biasanya warnanya kemerahan dulu, ya, atau mungkin luka dulu atau kemerahan. Lama-lama dia akan menjadi kekuningan. Itu kuningan dalam waktu 4-5 hari dia baru jadi, aduh sakit ya kekuningan. Jadi awalnya mungkin kemerahan, besok kemerahan kita bisa mengeliminasi kemarin saya makan apa ya gitu ya. Dan bisa kita mengenali satu-satu. Dia bisa menjadi alergi adalah yaitu susu ya, kacang-kacangan, kedelai atau mungkin daging ayam, daging sapi. Itu kita bisa kemarin saya makan apa, itu bisa kita eliminasi. Tipsnya kemarin coba saya nanti jangan makan itu lagi kalau kemarin saya tidak ada ini. Kacang itu juga bermacam turunan kan. Kalau kita kadang ada pasien yang alergi kacang, tapi dia senang pecel punya kacang. Jadi nomor satu jangan juga itu ya kan, sate punya kacang. Jadi memang benar-benar apa ya namanya? Benar-benar kita mungkin kalau tipsnya kita catat aja. Kita apa yang kemarin seperti itu. Buat makanan nasi semua ada susu, kacang, ayam, daging sapi. Nah itu biasanya rentan sekali. Makanya dalam pemeriksaan alergi kita kadang bisa dengan pemeriksaan dengan cara ditusuk-tusukan ya, ke kulit biasanya tadi tangan atau di punggung itu tusukan kulit. Ini alergi nggak, dievaluasi atau mungkin ditempelkan saja makanan yang punya alergi nggak. Tapi ada juga Pak, kan tadi kan timbulnya sariawan itu merah dulu gitu. Nah, ada nggak yang timbulnya itu putih dulu? Karena saya pernah timbul itu langsung putih. Iya putih gitu. Tapi dia itu karena kegigit sebenarnya. Oh iya, kalau kegigit langsung kan dia. Jadi gini, sariawan itu kan tekanan gigitnya itu nggak sampai dalam sampai berdarah seperti itu kan. Tekanan gigitnya sedang, tapi kadang sakit gitu ya, tentunya sakit. Ya memang timbulnya awalnya pasti akan terjadi peradangan dulu. Peradangan itu tandanya kan kemerahan seperti itu ya. Pasti. Kalau kita timbul putih biasanya itu antara hari ke-3, ke-5 baru kita timbul. Kalau bisa kegigit karang, nggak jadi sariawan langsung gitu kan. Iya. Paling sariawannya antara 3 hari, 2 hari, 3 hari dia mulai ini mulai sariawan, habis kegigit 3 hari yang lalu gitu. Saya pernah ini juga lihat ada video-video juga kalau untuk mengatasi sariawan itu pakai bawang putih atau kalau nggak gitu pakai kumur air hangat dikasih garam gitu. Nah, itu bener nggak kayak gitu? Kenapa bawang putih? Kalau bawang putih ditempelin gitu, bawang putih
saya kurang begitu tahu ya, maksudnya ya saya dalam ini ya, dalam komunikasi kita dengan sejawat kita, kok saya belum pernah ada mencari bawang putih ya. Mungkin itu di bidang lain ya, tapi saya juga kurang tahu, kurang paham bawang putih bahannya itu dari apa, apakah dia lebih banyak, atau saya juga kurang paham kalau bawang putih tadi. Terus terkait dengan air hangat dengan garam, mungkin karena itu kan air dengan garam itu kan sebagai ganti dari cairan tubuh gitu. Ya, air dengan garam itu kan ganti air tubuh. Tetapi korelasinya sebenarnya kurang pas sama sariawan. Sariawan itu kan luka ya, luka di mana dia membutuhkan suatu terapi, bisa dikatakan anti nyeri karena luka ada suatu luka itu yang nyeri, kemudian bagaimana bisa mempercepat sebuah penyembuhan gitu ya. Yang dibutuhkan anti nyeri dengan anti anti luka kita, anti inflamasi kalau kita sebenarnya dibutuhkan itu dua hal itu anti inflamasi, dengan mungkin kalau ada infeksi bisa juga dikasih antiseptik gitu. Seperti itu. Saya kurang ini ya, korelasinya juga agak kurang, mungkin saya yang kurang mendalami sisi-sisi di luar pemeriksaan saya, bagaimana saya nggak bisa menjawab lebih banyak ya. Karena kan kadang saya waktu sariawan itu kayak pengen apa yang cepet ya, yang instan itu apa ya, kan itu kan sakit juga tuh, mau makan sakit, mau tidur aja juga. Sebenarnya sariawan itu bisa sembuh dengan sendirinya antara 7 sampai 10 hari. Iya. Tapi dengan bantuan obat dia bisa sembuh kurang lebih sekitar antara 5, insya Allah 5 kurang lebih lah. Insya Allah 5 dia bisa lebih cepat berapa hari. Karena kita ada obat yang anti inflamasi, obat itu kan ada anti inflamasi, ada anti proses penyembuhannya juga, ada juga anti menghilangkan nyerinya, analgesik atau anti nyerinya. Nggak ada yang obat instan Pak? Tanpa langsung paling nggak sehari lah gitu, tidak ada. Tidak ada, sehari nggak bisa. Ya, semua butuh proses ya. Karena itu sakit tuh. Kadang saya itu mau makan itu nggak enak, tidur aja kalau misalnya kita pikir juga udah sakit, dia nggak enak juga. Nah, kalau ada ini, kayak misalkan saya ingin pengobatan secara mandiri, atau mungkin pengobatan secara alami lah, herbal lah gitu. Itu apa obatnya untuk sariawan? Kalau kita bicara tentang itu tadi ya, antiseptik, antibitik, yang bagus itu sebenarnya kalau bahan-bahan dari obat sariawan itu sebenarnya ada yang dari bahan aloe vera. Aloe vera itu lidah buaya. Lidah buaya itu kemungkinan bisa langsung, kalau kita bilang herbal itu ya lidah buaya itu bisa sedikit meredakan juga. Nah, itu kan. Kalau obat kumur bisa juga dengan daun sirih, karena daun sirih itu juga mengandung antiseptik juga, antiseptik supaya sariawan tidak berkembang lebih banyak atau mungkin tidak terjadi infeksi bakteri lagi gitu. Direbus gitu ya. Direbus, bisa juga dikasih perasan jeruk supaya rasanya, karena perasan jeruk itu kan kalau kita punya rasa dalam mulut dan jeruk itu akan menstimulasi atau merangsang ludah kita keluar gitu. Jadi kan semakin banyak ludah keluar kan semakin bagus juga. Bukan berarti orang yang ngiler itu semakin bagus. Maksudnya ketika kita dalam kondisi sariawan, ketika ludah kita kan bisa menjadi barrier itu pelindung ya. Jadi ketika kita sariawan, kita tertutup ludah itu kan ada antiseptik atau ada bahan-bahan pertahanan tubuh ya di ludah itu. Dia bagus, jadi nggak langsung infeksi sariawan itu kalau ada infeksi dari bakteri lain. Ini nanti kalau misalkan ingin mandiri, saya kalau mandiri selama ini yaitu tadi Pak, air garam sama ini daun bawang putih. Saya tipis biasanya saya tempel gitu. Tapi memang agak perih-perih gitu. Kalau dulu tuh ada Pak, di saya tuh sama ibu saya dikasih ini obat Cina lah, obat Cina bubuk warnanya hijau, ditempelin itu juga sama sih, 3 hari 4 hari baru pasti ada proses. Kan kadang orang kalau udah sakit tuh, kayak apalagi sakit gigi juga. Saya 2
beberapa tahun terakhir ini sakit gigi kan, sakit gigi sebelah sini, dan ini sudah lubang. Ya awalnya ya mungkin sakit gigi biasa lah gitu, terus lama-lama ternyata waktu saya ngaca kok sakit gigi nggak hilang gitu. Milu kalau di minum yang dingin milu gitu. Saya lihat ada gigi yang ini, kalau mungkin gigi bungsu ya namanya itu, karena kayak ada gigi, jadi gigi terus dia tumbuh dari belakang gitu. Itu namanya gigi bungsu. Gigi bungsu. Miring gitu. Nah dia Gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Nah kalau gigi bungsu itu harus dicabut atau dibiarkan aja? Kalau gigi bungsu yang tumbuhnya miring, ya memang harus diambil, harus dicabut. Karena itu bisa jadi fokus infeksi. Fokus infeksi dalam artian ketika dia giginya miring, ya bisa seperti itu. Ketika ada sisa makanan masuk, tentunya akan menginfeksi gigi yang belakang maupun gigi yang depan, karena akan sulit dibersihkan. Sehingga akan terjadi ya karena fokus infeksi, ada infeksi yang terus menerus di daerah situ. Bakterinya numpuk di situ. Betul. Nanti dia akan bisa menjalar kemana-mana, bisa menyebabkan bengkak pada gusi, ya kan? Bengkak pada gusi, atau lebih parah lagi bisa bengkak sampai di luar, gitu kan? Nah, beberapa pasien yang infeksinya sudah karena tidak diambil, infeksinya bisa sampai di keluar, rahangnya harus dipotong karena infeksi. Saya pernah lihat fotonya tuh sampai gini ya, freezing juga gitu. Akhirnya waktu itu saya sempat periksa, cuma akhirnya hanya di kan gigi saya depannya yang ketabrak sama gigi bungsu itu udah lubang, sakit gigi terus lubang, ditempel aja terus dokternya bilang ini sebelum dicabut ada pemeriksaan sekian gitu. Saya kan nggak telaten pak, saya nggak telaten, akhirnya saya bilang nggak usah lah gitu. Akhirnya terus tempelannya itu lepas, karena itu hanya tempelan sementara. Dan sekarang udah giginya udah makin nggak ada ya. Untuk gigi bungsu tadi kan memang harus dicabut ya. Nah itu kan katanya operasi ya. Betul. Operasi gigi gitu. Operasi untuk cabut dari gigi. Nah itu nanti yang ketabrak, gigi yang ketabrak itu juga akan dicabut atau kalau gigi bungsu ya gigi yang nabrak. Gigi yang nabrak. Tapi kan dia ketutup sama gigi depannya kan? Ya makanya dikatakan operasi, karena di situ akan dibuka gusinya, tulangnya sehingga dia tidak diambil, atau mungkin giginya di separasi, potong-potong lebih dahulu ada di kami seperti itu. Kalau secara ini kan tidak bisa dia keluar, bagaimana dia kan berat, makanya dibuka dulu gusinya, mungkin tulangnya ada dibuka, makanya dikatakan operasi gigi kecil atau operasi kecil kita namakan operasi. Sebelum operasi itu ada kayak tahap pemeriksaannya beberapa kali dulu gitu, atau langsung orang datang, misalnya saya datang ke klinik Pak Herlambang, bisa tapi ya di klinik bisa operasi. Nah, misalnya saya langsung datang itu langsung operasi atau masih harus ini dulu, ada kayak mungkin kita kalau seperti itu kita mesti dalam artian kita mesti janjian juga, kita harus siapkan beberapa peralatan-peralatannya, kita harus siapkan bisa langsung, kita harus pastikan si pasien itu benar-benar fit, dan kemudian apakah punya penyakit yang lain atau bawaan sistemik, kita harus pastikan semuanya dalam kondisi bagus buat kita melakukan operasi. Dan juga pasien diinstruksikan untuk mungkin saat sebelumnya istirahat cukup, ya juga harus makan dulu sarapan pagi ya seperti itu. Gigi bungsu itu memang selalu tumbuh. Jadi setiap orang itu pasti tumbuh terakhir gitu. Dan setiap orang juga pasti operasi gigi atau sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang gigi bungsu ini kan setiap satu sisi itu kita memiliki 8 gigi, satu sisi udah 8 gigi. Jadi kalau bawah sekitar 16 gigi, yang atas juga sekitar 16 gigi, ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gigi bungsu ini ada beberapa, pernah saya baca di jurnal ya, dalam itu beberapa ras, kadang ras-ras kita ngomong tentang ras itu kadang memiliki rahang yang besar-besar, sehingga 8 giginya itu utuh-utuh ya. Mungkin kalau kita bicara tentang ras yang di luar, ras negro itu kan rahangnya gede-gede, ras negro itu rasanya gede-gede,
rahangnya jadi gede, biasanya giginya tumbuhnya juga bagus. Sedangkan kalau kita di Indonesia, orang Jawa, ini kadang di Asia ini kan kecil-kecil lah, ini kadang 8 gigi ini kan nggak masuk gitu kan. Makanya dia, tapi kalau dia sebenarnya kan dia tumbuh, cuman dia nggak ada tempat, sehingga dia tumbuhnya miring. Kalau dia dapat tempat, dia tumbuhnya bagus. Nggak perlu dicabut, karena dia fungsinya kan juga maksimal, untuk burnanya juga maksimal, fungsinya juga maksimal. Berarti nggak semua orang tumbuhnya miring gitu ya? Iya, ada yang bagus. Kalau yang bagus, nah itu berarti kan kanan kiri akan tumbuh gigi bungsu. Betul, semuanya. Semuanya kan. Yang kiri yang semua. Saya baru kiri aja, berarti nanti akan ada sakit juga di kanan sini. Nah itu kalau bicara tentang gigi bungsu itu kan pasti tumbuh, tapi untuk usianya biasanya di sekitaran usia berapa? Karena ini kan saya sudah 20-an kok bisa masih tumbuh gigi gitu. Namanya gigi bungsu ya, kan dia munculnya di usia ya kurang lebih antara 16 tahun ya, dan sampai 30 tahun kurang lebih. 30 tahun masih rentan masih. Kadang tumbuhnya mungkin di usia 17, karena dia usia baru, muncul keluhannya di usia 25 karena kok mulai berlubang ya, giginya kok sakit terus dong ini seperti itu. Antara itu ya, saya nggak bisa beberapa saya menyarikan dari beberapa literatur ini bisa antara 16 sampai 30 bisa. Tapi nanti bisa Pak ya, kalau misalkan ada orang yang mau operasi klinik tipe dental care ini juga bisa Pak? Bisa, insya Allah kita lihat kasusnya terbuka. Terakhir nih Pak, yang mana tentang apa namanya, kerak gigi. Kerak gigi itu afdolnya atau baiknya gitu dibersihkan berapa bulan sekali Pak? Biasanya bulanan atau baiknya dievaluasi tiap 6 bulan sekali. Evaluasi tiap 6 bulan sekali. Terkadang ada beberapa orang atau pasien yang memiliki pembentukan kerak giginya cepat sekali. Tapi ada yang 6 bulan juga masih bersih-bersih saja. Ya memang evaluasinya itu tiap 6 bulan. Saya mau tahu. Timbulnya kerak gigi itu kenapa itu? Kerak gigi itu adalah plak ya. Jadi plak itu adalah, kalau kita bicara tentang plak itu kan banyak faktor ya, dari sisa makanan, faktor cairan ludah di dalam mulut, dan waktunya juga itu bisa menimbulkan suatu pengerasan pada plak. Nah, pengerasan pada plak itu tergantung tiap orang. Ludahnya orang itu juga tergantung kan. Ada yang ludahnya encer, ada yang ludahnya kentul, ada yang memiliki mineralnya sangat kuat sekali, ludahnya orang ada mineralnya yang sangat kuat, sehingga rentan sekali membentukkan plak seperti itu, rentan sekali terjadi pembentukan kerak gigi seperti itu. Bisa juga faktor kerak gigi ini disebabkan karena tidak digunakannya dengan baik. Misalnya kalau orang mengunyahnya pakai yang kanan terus, yang kiri jarang terpakai, sehingga rentan sekali terjadi pembentukan kerak gigi yang kiri. Kenapa seperti itu? Karena kalau gigi semakin jarang dipakai, dia tidak ada aktivitas otot, aktivitas gigi, aktivitas gusi, sehingga tidak terjadi rangsangan air ludah keluar. Kita bisa air ludah, karena gigi itu di sela-sela gusi dengan gigi. Itu kalau kita pakai atau kita makan sayur rutin, kita makan makanan yang berserat gitu ya, itu akan keluar cairan, terjadi self cleansing, kayak nyemprot gitu, kayak keluar, sehingga dengan seperti itu dia akan semakin bersih gitu ya, seperti itu. Kalau kita jarang pakai, malah dia nggak akan terangsang gitu, sehingga terjadi penumpukan sisa makanan di daerah situ, sisa makanan tertutup oleh plak, dan terjadi pengerasan. Mouthwash juga termasuk bisa untuk karang gigi. Kalau karang gigi itu kan sifatnya mekanis ya, kalau menurut saya sifatnya mekanis, sehingga pembersihan sifatnya fisik gitu ya, sifatnya fisiknya keras. Karena kita sikat gigi aja, karang gigi nggak akan keluar gitu, apalagi hanya dengan obat umur gitu kan. Makanya perlu dibersihkan ke dokter gigi. Kita menggunakan alat getaran ultrasonik, kita menggunakan getaran seperti iya kan, pernah rasanya agak kerik-kerik
Aduh, agak geli, agak bingung gitu. Itu waktu di Soko tuh kayak gigi tuh kayak bukan mau lepas nih gigi. Kayak terasa mau lepas gitu. Yang lepas itu sebenarnya karena giginya. Jadi giginya terasa bolong-bolong rasanya. Ini kayak iya, setelah itu kayak giginya itu kayak apa? Longgar dari gusi gitu. Karena mungkin sebelumnya ketutupan kanan gigi, secara gigi kita ada ketutupan kanan gigi. Sehingga kita diambil karena giginya kayak bolong-bolong, kayak longgar giginya. Nah, balik tadi ke yang ini Pak, untuk pembersihan kanan gigi. Minimal 6 bulan itu minimal atau minimal ya? Minimal 6 bulan sekali lah kita bersihkan semua kanan giginya. Betul. Ya, terima kasih Pak Erlangga atas peluangan waktunya datang ke Rasisku. Terima kasih. Semoga apa yang diobrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas Baik, peluangan saya waktunya. juga ingin sedikit menyampaikan, jadi kalau memang ada salah kata dari saya atau suatu hal yang mungkin itu adalah kesalahan saya sendiri ya, dalam artian kalau ada benarnya apa yang saya sampaikan mutlak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya inilah harus memperbanyak wawasan, jangan hanya plek dari satunya aja, harus dari lain-lain juga. Ya, terima kasih Pak Erlangga atas peluangan waktunya. Terima kasih kepada Lazisku, Mas Chandra juga atas kesediaannya mengundang menjadikan dengan saya. Baik, terima kasih. Kita akhiri podcast kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.